Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 2013023039 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sifat alkana, alkena, dan alkuna untuk pemenuhan tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Sebelum memulai materi hari ini, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tentunya kalian sudah mempelajari tentang apa itu hidrokarbon dan bagaimana cara menuliskan rumus strukturnya. Coba, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu pengertian alkana, alkena, dan alkuna? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang mempunyai ikatan tunggal antara karbon dengan karbon dan ditandai dengan rumus umum CnH2n+2. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan terangkap 2 yang memiliki rumus umum CnH2n. Sedangkan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan karbon dengan karbon rangkap 3 dan memiliki rumus umum CnH2n-2. Ya, bagus. Jadi, senyawa alkana, alkena, dan alkuna merupakan contoh dari beberapa senyawa hidrokarbon yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum lanjut pada materi yang berikutnya, coba kalian amati terlebih dahulu tabel berikut ini. Setelah mengamati tabel tersebut, apa yang dapat kalian amati? Izin menjawab, Bu. Jadi, tabel tersebut merupakan tabel sifat fisik alkana dilihat dari titik lele dan titik didihnya. Ya, bagus. Lalu, apalagi yang dapat kalian amati? Saya, Bu. Yang saya amati dari tabel tersebut adalah
Jika atom karbon bertambah, maka titik didihnya pun akan semakin tinggi. Ya, bagus sekali. Seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam suatu molekul, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan senyawa-senyawa yang memiliki isomer bercabang? Jadi, di antara senyawa-senyawa yang berisomer, ternyata isomer bercabang mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah daripada yang memiliki rantai lurus. Contohnya, pada senyawa N-pentana dengan 2-metilbutana. Gambar ini merupakan gambar dari rumus struktur N-pentana dengan isomernya yaitu 2-metilbutana. Kalian lihat pada gambar bahwa senyawa N-pentana memiliki titik didih yang lebih tinggi dikarenakan rumus strukturnya yang memiliki rantai lurus. Berikut, Ibu berikan analogi titik didih dari sebuah senyawa. Jika kalian memiliki 3 mie instan dan kalian akan memasaknya dalam 2 panci yang berbeda. Yang panci pertama berisi 1 mie instan dan panci yang kedua berisi 2 mie instan dengan jumlah air yang sama. Nah, menurut kalian, kemungkinan yang matangnya lebih lama adalah panci yang mana? Panci yang kedua, Bu. Ya, benar sekali. Panci yang kedua, yang berisi 2 mie instan, memiliki kemungkinan matang yang lebih lama. Mengapa seperti itu? Karena secara logika, 2 mie tentunya memiliki berat yang lebih besar, sehingga untuk mencapai titik didihnya, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, Bu. Paham. Maka, jika kita bandingkan antara senyawa metana, etana, dan propana, manakah yang memiliki titik didih paling rendah? Menurut saya, metana, Bu. Ya, benar. Metana yang memiliki titik didih paling rendah, karena metana memiliki jumlah atom karbon yang lebih sedikit. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sifat fisik alkena. Seperti yang sudah disebutkan teman kalian tadi, bahwa alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 2 karbon dengan karbon. Nah, contoh yang paling sederhana dari alkena adalah etena dengan rumus C2H4. Dengan rumus strukturnya sendiri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar dari rumus struktur etena. Nah, etena ini biasa disebut dengan gas etilena. Gas etilena itu sendiri terdapat pada buah-buahan yang berfungsi untuk mematangkan lebih cepat buah-buahan tersebut. Sifat fisik dari alkena berikutnya adalah jika alkena pada suhu rendah seperti etena, propena, dan butena, maka digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkohol. Yang berikutnya, alkena juga bersifat lebih reaktif daripada senyawa alkana. Jika kita lihat titik didih dari senyawa alkena dan senyawa alkena yang memiliki rumus struktur bercabang atau isomer dari senyawa alkena juga mempunyai titik didih yang relatif rendah. Sifat ini tidak jauh dengan sifat fisik dari alkana. Sifat fisik alkena yang selanjutnya adalah pada C1 sampai C4 suhu kamar berfase gas, sedangkan C5 dan seterusnya pada suhu kamar berfase cair.
Yang terakhir, kita akan membahas mengenai sifat fisik alkuna. Nah, pada sifat fisik alkuna ini tidak jauh berbeda dengan sifat fisik yang ada pada alkena. Mengapa seperti itu? Menurut saya karena sama-sama senyawa hidrokarbon tak jenuh, Bu. Ya, tepat sekali. Bahwa alkena dan alkuna adalah suatu senyawa hidrokarbon tak jenuh. Alkuna ini mempunyai ikatan terangkap 3 dan sifatnya menyerupai alkena, akan tetapi alkuna ini lebih reaktif daripada alkena. Maka apabila sebelumnya alkena lebih reaktif daripada alkana, maka kali ini alkuna lebih reaktif daripada alkena. Nah, itulah sifat-sifat yang dimiliki dari alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum mengakhiri pada pertemuan hari ini, Ibu akan meminta untuk satu orang yang dapat menyimpulkan apa itu sifat dari alkana, alkena, dan alkuna. Saya, Bu. Dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari, jika kita bandingkan titik didih alkana dengan alkena, maka titik didih senyawa alkena lebih rendah dibandingkan titik didih senyawa alkana. Seperti itu, Bu. Misalnya kita bandingkan antara etena dan etana yang sama-sama memiliki jumlah atom karbon 2, namun titik didih etena akan cenderung lebih rendah daripada etana. Begitu ya. Baiklah, terima kasih untuk yang telah menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.